sekalian yang saya muliakan, Nabi kemudian Nabi merasa ada hal penting yang harus dia ucapkan, dia sampaikan. Jadi Nabi kumpulkan keluarga yang paling terpandang di Taif. Nah, itu ada keluarganya Abd Yalil namanya. Keluarga tersebut adalah keluarga paling terpandang di kota Taif. Ada 3 orang bersaudara yang memang sangat terkemuka di negeri tersebut, gitu ya. Karena mereka sangat kaya, karena mereka sangat punya pengaruh, dan karena mereka sangat kuat secara fisiknya. Sehingga sekalian, Nabi kemudian berkumpul dengan mereka bertiga ini. Nabi bilang ada hal penting harus saya sampaikan. Dia bilang, apa itu wahai Muhammad? Nabi Muhammad kemudian bercerita bahwa beliau adalah seorang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang telah dituruni wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bacakan beberapa ayat Quran. Si 3 orang tersebut ini pertamanya, teman-teman sekalian, pertamanya dengerin, simak. Habis itu kemudian ketawa-ketawa, habis itu kemudian senggol-senggolan satu sama lain. Kemudian mereka begitu selesai Nabi Muhammad dari ucapannya, mulai tertawa sampai terbahak-bahak dan pegangin perut-perut mereka. Dia bilang, Muhammad, gak pernah saya lihat ada orang gila sampai kayak kamu ini. Saya gak pernah lihat ada orang gila sampai kayak kamu ini, Muhammad. Yang satu bilang, Muhammad, kamu pikir Tuhan gak punya stok? Gak punya stok orang sampai diutusnya orang kayak kamu ini. Tuhan ini Muhammad, zat yang maha agung, kalau mau mengirimkan seorang utusan, akan dikirimkannya bangsawan-bangsawan dari Romawi dan Persia. Enggak kemudian diutusnya orang dari kampung-kampung macam kita ini, Muhammad. Kamu pikir Tuhan gak punya orang apa? Sampai kemudian diutusnya orang seperti kamu. Ngaca, Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Dan mereka ketawain Nabi Muhammad. Ampun Muhammad, gak pernah saya lihat ada orang ngomong sampai kayak kamu nih Muhammad. Geli saya dengernya. Jangan sampai kamu nih Muhammad ucapan yang seperti ini kedengeran orang-orang gede-gedean. Ya Allah Muhammad, saya kira kamu memang seharusnya udah harus nyimpen diri kamu, udah gak ketemu orang lagi, agar orang tidak menganggapmu sebagai orang gila, Muhammad. Ya ampun, Nabi diketawain sampai luar biasa, dan mereka sampai pegang-pegang perutnya loh karena kegelian. Nabi sedih hatinya. Ia datang dari Mekah di saat semua orang menyakitinya, sesudah kewafatan 2 orang tercinta di dalam hatinya. Berharap perlindungan malah diperlakukan yang seperti itu. Bagaimana menurutmu teman-teman sekalian? Nabi kemudian berkata kepada mereka, idzan uktum hali, kalau memang demikian menurut kalian, sembunyikanlah kedatangan saya di negeri ini, tidak usah kalian sampaikan kepada siapapun. Kata Nabi kayak gitu. Nabi pun kemudian berpamitan. Beliau keluar dari rumah orang yang sangat besar ini ya, rumah pembesarnya ini. Nabi keluar, begitu keluar, mereka pun mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam. Bangsawan 3 Taif ini mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian dari kejauhan ada kelihatan anak-anak kecil-kecil lagi main-mainan. Mereka bertiga kemudian manggil anak-anak kecil tersebut, nak sini deh nak, sini. Mereka kemudian berlari-lari mendekati pemuka-pemuka Taif tersebut. Masih ada juga kelihatan budak-budak. Dia pun kemudian manggil budak-budak tersebut. Mereka semua berdatangan, jumlah mereka puluhan orang banyaknya, anak kecil dan budak-budak itu. Kemudian 3 bangsawan itu berkata kepada semua anak-anak dan budak-budak tersebut, laki-laki dan perempuan budaknya, anak kecilnya juga laki-laki dan perempuan, segala macam umur dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai dengan 15 tahun, 14 tahun. Saudara sekalian, mereka bilang, saya kasih kalian uang ya, dibagiin uang, kemudian dibagiin hal-hal yang mereka paling senangi gitu, sambil bilang, tuh ada orang gila, lemparin di. Anak kecil-kecil tersebut kemudian mereka meraup batu-batu kerikil. Budak-budak tersebut kemudian mengambil batu-batu yang ada di sekelilingnya. Mereka pun mulai melempari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seraya mengatakan, ada orang gila, ada orang gila, ada orang gila. Mereka meneriakkan yel-yelan yang mengatakan bahwa baginda kita manusia paling agung di sisi
dengan tingkat kejeniusan yang tidak pernah ada tara bandingnya, dikata sama mereka semuanya itu sebagai orang gila. Dan mereka melempari beliau dengan batu-batu kerikil. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dibilang itu Muhammad orangnya. Mereka pun, Muhammad gila, ada orang gila, sambil lari-lari mengejar Nabi Muhammad sembari melemparinya dengan batu-batuan. Katanya Zaid bin Thaif, saya sudah enggak tahu lagi mesti berbuat apa. Saya ketika melihat serangannya banyak sebelah kanan Nabi, saya berdiri berlarinya di samping kanan Nabi Muhammad. Tapi yang mereka cari memang bukan saya, sehingga batu-batu tersebut segera mengarah ke samping kiri Nabi. Saya pun kemudian mengarah ke samping kiri Nabi. Mereka lempari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari tengah Nabi Muhammad. Saya pun mengarah ke tengah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Terus seperti itu bermil-mil jauhnya, teman-teman saudara sekalian, berkilo-kilometer jauhnya, berkilo-kilometer jauhnya, berjam-jam lamanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai membuat betis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdarah-darah, terluka karena lemparan batu-batu kerikil tersebut. Sampai di salah satu kesempatan Nabi ketika melihat ada beberapa tikungan-tikungan yang bisa membuat mereka kebingungan gitu ya, yang mana satu yang dilewatin Nabi berlari dengan sangat kencang, diikuti oleh Zaid bin Harithah dengan sangat kencang. Nabi kemudian mendapati ada sebuah tembok tinggi, Nabi pun kemudian bersembunyi di balik tembok tersebut. Anak-anak kecil dan budak-budak tersebut berhenti, nggak tahu mereka Nabi lewat di mana. Kemudian mereka berpencar dan pulang. Nabi nyandarkan dirinya ke tembok tersebut. Habib Ali Habsyi ketika menceritakan kisah ini, beliau bilang, ya Allah, coba saya yang jadi temboknya. Enak bener tuh tembok disandarin sama Nabi Muhammad. Ya Allah. Nabi kemudian manjangin kakinya, selonjorin kakinya, diusapnya luka-luka yang banyak mengenai betisnya itu, dibersih-bersihkannya darah-darahnya yang ada di kakinya. Kata Zaid bin Harithah, saya enggak sanggup ngelihatnya, enggak sanggup saya ngelihatnya. Manusia agung ini diperlakukan sedemikian, enggak tega saya, enggak bisa saya lihat. Dia bilang gak lama kemudian Nabi angkat tangannya. Saya langsung menjauh dari Nabi Muhammad. Saya takut kalau saat itu Nabi berkata, ya Allah, kau lihatlah bagaimana perlakuan orang Taif kepadaku. Jangan biarkan begitu saja mereka ya Allah. Balaslah mereka ya Allah. Atau ya Allah, bagaimana menurutmu perlakuan orang Taif kepadaku? Dia bilang, saya takut saat itu juga Allah mengirimkan hujan api dari langit, atau kemudian khasaf binal arad, atau bumi segera menenggelamkan kami. Dia bilang, dan saat itu, jika saat itu terjadi, saya takut saya ikut-ikutan tidak selamat bersama dengan warga Taif, karena saya merasa saya tidak cukup untuk menjaga dan melindungi Nabi Muhammad. Saya tidak berbuat maksimal. Saya takut jika saat itu terjadi, saya ikut serta di antara mereka yang tenggelam, ataupun yang diturunkan hujan api dari langit itu, seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Bukankah begitu Allah berbuat kepada nabi yang terdahulu? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Zaid bin Harithah, ngeri saya langsung jauh-jauh. Saya ngeri Nabi Muhammad akan berdoa sesuatu kepada orang-orang Taif. Dan dengarkan ucapan Nabi, Rabbi inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Nabi ngadu, tapi yang diaduin Nabi ternyata bukan orang Taif yang telah melempari beliau.